Misalnya ada tuah dapur keris, kedua tuah atau angsar dari luk atau lurus, filok perlambangnya, ketiganya adalah pamor. Saya jabarkan semuanya. Pertama adalah dari naga sendiri. Oke ya, naga. Dapur naga sendiri itu melambangkan kekuasaan, kewibawaan, kejayaan, dan pengayoman serta kemakmuran. Komplit ya. Yang jelas dapur naga itu adalah dapur yang dikhususkan untuk para pemimpin. Ya sahabat. Jadi kewibawaan seorang pemimpin itu bagaimana ya? Jadi ini kan raja dulu kan tadi saya singgung bahwasanya naga itu dulu hanya dimiliki oleh para raja, pangeran yang kelasnya kayak bupati lah, yang mempunyai jabatan atau status sosial yang tinggi di lingkungannya. Nah, jadi kewibawaan seorang pemimpin atau raja yaitu dapat mengayomi. Nah, ini bukan cuma sekedar untuk kewibawaan, terus kejayaan, terus kemakmuran. Nah, ini juga melambangkan ketika orang yang memiliki dapur ini, dapur dia seorang raja atau seorang pemimpin, dia akan terlihat berwibawa ketika dia bisa mengayomi, ya kan, mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya. Itu maknanya. Tidak cuma ketika punya dapur naga dia bisa disegani orang, ya kan, disegani, punya wibawa yang besar, punya kekuasaan jelas karena dia seorang pemimpin, punya kejayaan karena dia punya masa, ya kan. Kejayaan akan berlangsung lama ketika dia dapat mensejahterakan rakyatnya, karena rakyatnya begitu cinta, akhirnya dia pun memilih terus raja itu. Nah, kewibawaan akan timbul, kewibawaan seorang raja atau yang memiliki dapur ini akan timbul ketika dia mempunyai sifat yang mengayomi. Mengayomi artinya melindungi masyarakat atau rakyat yang dipimpinnya dan juga mensejahterakan. Itu yang perlu dipikirkan. Tidak hanya dengan pemegang dapur naga saya dapat disegani untuk pribadi saja, tidak ada take and give-nya, nggak bisa seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Mau di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum, semoga kita termasuk golongan dari pengikutnya, diakui baik dohir maupun batin di akhirat nanti. Sahabat Pusaka Jawa, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan yang tak terduga baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dijauhkan dari segala mara bahaya baik dohir maupun batin, wabil khusus dari penyakit virus COVID-19. Semoga Allah segera memberikan obatnya yang tepat. Dan juga sahabat Pusaka Jawa, handai tolan sahabat Pusaka Jawa, teman-teman sahabat Pusaka Jawa semuanya terlindungi dari COVID-19. Ya, kita berdoa bahwasanya Allah akan segera memberikan obatnya dengan cepat, karena kondisi ekonomi semakin terpuruk. Ya, dengan kondisi semakin terpuruk tentunya mempengaruhi akan kesehatan kita. Korelasinya apa? Ya kalau umumnya kondisi ekonomi terpuruk, kita untuk membeli bahan-bahan makanan yang bervitamin tidak ada. Akhirnya makan-makan yang pas-pasan. Otaknya stres. Ya akhirnya gampang terserang penyakit. Ya sahabat Pusaka Jawa. Oke sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris yang tentunya pernah saya babar tapi jenisnya beda. Dan keris ini banyak dicari orang karena dapurnya adalah dapur, termasuk dulunya adalah dapur pemilih dan tidak boleh sembarang orang untuk memilikinya. Sahabat Pusaka Jawa silakan bertanya-tanya. Dapurnya adalah dapur naga. Dapur naga sendiri kalau tak runtut lagi ya, biasalah cerita dulu biar enak.
Saya lupa, biasanya saya ada minuman, ini berapa kali review saya tidak bawa minuman. Silakan sahabat Pusaka Jawa sambil ngopi, sambil miedang, sambil ngobrol sambil santai ya. Oke, naga sendiri kalau menurut secara etimologi ya, bahasa Sanskertanya adalah ular jantan. Kalau ular betina adalah naga gini, bahasa Sanskertanya. Nah, di Jawa sendiri kan ada beberapa tingkatan strata bahasa, yaitu ada yang ngoko, Madya Inggil, ada yang Romo Inggil. Nah, kalau untuk yang bahasa Jawa ngokonya, naga orang nyebutnya ula, itu bahasa ngoko ke madan kasar lah ya. Kemudian untuk bahasa Madya Inggilnya, bahasanya adalah menggunakan sawer. Sawer itu setengah halusan lah ya. Nah, kalau untuk sarpo itu udah kromo inggil. Jadi orang Jawa itu menamakan satu binatang saja berbagai macam strata. Seperti itu. Jadi saking orang Nusantara itu menjunjung tinggi tata krama. Ada unggah-ungguhnya, ada sopan santunnya. Ketika kita bicara dengan orang tua, kita bagaimana, dengan sesama seumuran kita bagaimana, ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, naga sendiri di Nusantara ini naganya adalah jenis naga yang terpengaruh oleh bangsa negara Cina, karena naga yang dianut oleh naga bangsa Barat adalah bentuknya berbeda dan karakternya pun jauh berbeda. Kalau bangsa Barat itu bentuknya adalah seperti dinosaurus, ya, mempunyai sayap, kakinya seperti kaki elang, kemudian wataknya jahat, ya. Kalau naga Asia Tenggara atau daratan Cina, itu naganya adalah naga yang berbentuk ular, ya, dan liong, kalau bahasa orang Cina liong, dan berwatak bagus karena di situ ada diterangkan ada naga air, ada naga udara, ada naga bumi. Ya. Nah, Nusantara karena sudah ribuan tahun menjalin hubungan dengan bangsa Cina, mungkin saling tukar budaya. Perdagangan akhirnya mereka membawa budaya mereka, akhirnya naga masuk. Dan naga juga banyak ditemui di situs-situs candi pun banyak naga. Ya. Jadi betapa besarnya pengaruh dari negeri Cina ke Nusantara kita, ya, karena memang budaya itu dipakai jika memang dirasa ada kecocokan, seperti itu. Ya sahabat Pusaka Jawa, kita bicara tentang naga di Keraton Surakarta maupun di Keraton Ngayogyakarta pun banyak pusaka-pusaka yang berdapur naga. Seperti itu. Dan dulu keris berdapur naga hanya boleh dimiliki oleh kelas-kelas yang stratanya tinggi, status sosialnya tinggi, seperti raja, pangeran, gitu. Jadi ketika orang dulu melihat keris berdapur naga, berarti itu jelas miliknya orang yang bukan sembarangan. Sahabat Pusaka Jawa, sebelum kita membahas tentang dapur naga, di sini ada keris dapur naga Luk 7. Tepatnya adalah dapur Nagarojo. Kenapa dibilang Nagarojo? Karena dia memakai mahkota. Dan badannya pun ada. Kalau badannya cuman sepertiga, paling itu naga siluman. Kalau ini adalah Nagarojo, badannya full sampai ke atas. Sahabat Pusaka Jawa, sebelum kita membahas bilahnya, kita bahas warongkonya. Warongkonya ini adalah gayaman kagok banci. Kemudian pendoknya ini adalah pendok blewah, tapi ini dicat merah seperti kemalau. Blewah kuningan ya ini ya, lawasan. Ini masih ori, biasa seperti biasa Mas Oo, rangkanya ori bawaan dari kampung. Yang sangat spesial. Yang sangat spesial ini, lihat saudara, ini hijaunya. Ini hijaunya karpet musola. Is okay lah, is okay. Ya, is okay. Namanya saya dari kampung dan saya tidak sempat untuk membetulkan dan
Padahal saya pendok banyak. Jujur saja saya pendok banyak, stok pendok saya banyak karena saya jualan aksesoris keris juga di bawah toko. Ya, pendok banyak terus. Aduh, ya Allah. Terus kadang ya kalau kita hunting ya, kadang ya kita enaknya hunting, kadang mendaknya itu pakai odol, tahu odol ya? Pasta gigi yang lama, yang Pepsodent tapi yang aluminium. Jadi kadang mendak ininya itu pakainya bagian atas dipotong, kan aluminium buat mendak keris itu sering. Kadang ada yang pakai atum, ada salah-salah lah yang namanya orang kampung ya. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara mendaknya, ini mendaknya adalah mendak meniran. Handle-nya Gatot Kaca Sebo. Oke ya. Nunggak seminya nunggak semi mana? Solo. Jadi handle dengan rangka sinkron. Ini pun sinkron pendoknya. Kemudian kayunya Katimoho pelet. Tetap Katimoho pelet ya. Ini. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, walaupun warangkonya masih bawaannya ori dari Deso, tapi ini kunya bagus, sahabat Pusaka Jawa, warangkonya. Biasanya sobek-sobek patah, ini masih warangko aslinya, masih bagus lah. Oke. Tapi tetap saya ketika mau membabar pasti sudah diwarangi, dan ini plastiknya. Ini namanya fresh from the oven. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kita lihat kita review ke depan. Nogorojo look 7, ciri-cirinya dapurnya jelasnya pastinya look 7. Ya kan, look 7. Bilahnya sedang, gandiknya bermotifkan naga, dia bermahkota, dan ini memakai badan sahabat Pusaka Jawa sampai ke atas. Ini ada badannya dan ada kinatah badannya sampai ke atas. Cuman karena ini full pamor, jadi tidak tertutup oleh pamor. Ini full badan, ini bukan naga siluman, bukan. Dan ini ada gerenengnya. Oke ya sahabat Pusaka Jawa ya, bisa diamati ya. Kelihatan nggak? Nah, itu motif badannya tuh, ya kan? Nah, itu kelihatan ya. Oke. Motif badan kalau begini nggak kelihatan, tapi kalau tadi yang tadi jelas terlihat. Oke ya, log 7. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bicara naga, karena saya bilang sering saya jabarkan bahwasanya ada tuah dapur keris, kedua tuah atau angsar dari luk atau lurus, perlambangnya, ketiganya adalah pamor. Saya jabarkan semuanya. Pertama adalah dari naga sendiri, oke ya, naga. Dapur naga sendiri itu melambangkan kekuasaan, kewibawaan, kejayaan, dan pengayoman serta kemakmuran. Komplit ya. Yang jelas dapur naga itu adalah dapur yang dikhususkan untuk para pemimpin. Ya sahabat. Jadi kewibawaan seorang pemimpin itu bagaimana ya? Jadi ini kan raja dulu kan tadi saya singgung bahwasanya naga itu dulu hanya dimiliki oleh para raja, pangeran yang kelasnya kayak bupati lah, yang mempunyai jabatan atau status sosial yang tinggi di lingkungannya. Nah, jadi kewibawaan seorang pemimpin atau raja yaitu dapat mengayomi. Nah, ini bukan cuma sekedar untuk kewibawaan, terus kejayaan, terus kemakmuran. Nah, ini juga melambangkan ketika orang yang memiliki dapur ini, dapur dia seorang raja atau seorang pemimpin, dia akan terlihat berwibawa ketika dia bisa mengayomi, ya kan, mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya. Itu maknanya. Tidak cuma ketika punya dapur naga dia bisa disegani orang, ya kan, disegani, punya wibawa yang besar, punya kekuasaan jelas karena dia seorang pemimpin, punya kejayaan karena dia punya masa, ya kan. Kejayaan akan berlangsung lama ketika dia dapat mensejahterakan rakyatnya, karena rakyatnya begitu cinta, akhirnya dia pun memilih terus raja itu. Nah, kewibawaan akan timbul, kewibawaan seorang raja atau yang memiliki dapur ini akan timbul ketika dia mempunyai sifat yang mengayomi. Mengayomi artinya melindungi masyarakat atau rakyat yang dipimpinnya dan juga mensejahterakan. Itu yang perlu dipikirkan. Tidak hanya
dengan pemegang dapur naga saya dapat disegani untuk pribadi saja, tidak ada take and give-nya, nggak bisa seperti itu. Nah, nanti tak jabarkan lagi dengan makna filosofi luk. Nah, sudah ya, naga sudah. Oke, jadi makna yang sesungguhnya dari naga adalah seseorang yang mempunyai dapur ini diharapkan dia mempunyai kewibawaan, ya, kewibawaan dengan cara adalah dia bisa mengayomi, mensejahterakan rakyat atau masyarakat yang dipimpinnya. Walaupun doa dari sang empu ini adalah karena naga melambangkan satu kekuasaan. Naga itu ular yang besar, ya, ular raksasa kalau seperti itu ya. Kemudian lambang Luk 7 adalah tuah dan angsan, ya, sebagian pecinta keris beranggapan satu agar omongannya mempunyai wibawa yang besar. Kedua, ya, bicaranya mempengaruhi lawan bicara. Ketika dia berbicara mempengaruhi lawan bicara. Ketiga, ya, bentakannya atau hardikanya ditakuti orang yang mendengarnya. Oke ya. Kemudian dan perkataannya pun mempunyai satu power yang tinggi. Jadi ketika dia ngomong pun orang nunduk gitu loh. Tapi ada tambahan lagi bahwasanya Luk 7 atau pitu artinya pitulungan. Di sini mempunyai makna dua. Ya, pertama pitulungan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kedua adalah kita memberikan pertolongan kepada sesama manusia. Paham ya? Jadi di samping kita tidak lupa bahwasanya 7 pitu artinya pitulungan bisa datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk pertolongannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa memberikan pertolongan kepada orang pun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah diberikan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kita juga menyalurkan bentuk pertolongan kita kepada orang yang membutuhkan. Itu makna dari Luk 7, pitulungan. Ya, jadi diharapkan orang yang mempunyai dapur Luk 7 ini mempunyai wibawa yang besar. Perkataannya mempengaruhi orang, perkataannya ditakuti orang, dan hardikanya pun bikin ngeper orang. Bentakannya sahabat Pusaka Jawa ya. Aduh, ya Allah Rabbi. Dan Luk 7 sendiri kalau secara filosofi orang Jawa mengatakan 7 atau pitu itu melambangkan eling lan waspada. Eling lan waspada. Hidup itu harus ingat. Pertama, ingat kepada siapa yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Eling lan waspada. Kemudian kita berasal dari mana? Pertama dari Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Kedua dari orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang tua kita, lewat orang tua kita dilahirkan. Kemudian kita hidup di alam semesta ini. Ya. Jadi kita jangan sampai lupa eling lan waspada terhadap apa yang 3 komponen ini. Pertama terhadap Tuhan, kita jangan lupa posisi kita sebagai hamba, kita harus mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa. Kedua kepada orang tua, jangan lupa kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, entah sudah meninggal maupun masih hidup. Yang sudah meninggal berarti kita selalu mengirimkan doa untuk mereka, atau dengan sedekah jariyah, pahalanya diatasnamakan orang tua kita yang sudah meninggal. Terus alam semesta, dalam ini alam semesta adalah kita butuh keseimbangan alam. Jadi manusia jangan terlalu rakus. Ketika kita mengeksploitasi alam, kita juga mempertimbangkan lingkungan sekitar. Jika kita keruk sumber daya alam ini, dampaknya bagaimana? Yang sekarang terjadi adalah ketika pohon ditebang, yang berlebihan dibikin perumahan dan yang sebagainya, akhirnya banyak longsor dan banjir. Ketika kita bikin perumahan, lupa kepentingan drainase atau pembuangan air tidak maksimal, dibikin gotnya kecil-kecil, akhirnya banjir. Kemudian tanahnya diplester semua, lahannya tidak ada resapan airnya. Seperti itu. Jadi makna yang dalam dari Luk 7 adalah eling lan waspada, bukan eling demenane, waspada ben ora konangan bojone. Bukan seperti itu.
eling pacare, inget sama kekasihnya, waspada kepada istrinya biar tidak ketahuan. Enggak seperti itu. Kadang kan goyonannya seperti itu. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kita sudah membahas tentang look ya. Kemudian kita bahas tentang pamornya. Pamornya ini adalah ngulit semangka atau beras hutah. Ngulit semangka, Masya Allah. Pamornya ini adalah beras hutah atau wos hutah atau pamor tutul. Kalau orang Malaysia Semenanjung Malaya bilang pamor tutul. Nah, wos hutah sendiri sebagian pecinta keris beranggapan punya tua dan angsar, mempermudah mencari rezeki, kedua hidupnya tentram. Simbol wos hutah atau beras tumpah adalah simbol ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan, diingat-ingat. Wos hutah adalah simbol kesediaan pangan dan kecukupan materi. Ya. Jadi di sini maknanya adalah wos hutah itu kita secara materi sudah cukup. Ya, kesediaan pangan, kecukupan materi. Makanya kita hidupnya tentram. Coba kalau kita perutnya lapar, keroncongan, kita pikirannya kacau, wetenge ngelih, pikirannya ngalih. Jangan sampai ya, naudzubillah min dzalik, sahabat Pusaka. Semoga Allah selalu melindungi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan atau dari perbuatan atau bisikan-bisikan yang tidak baik buat kita. Oke, sahabat Pusaka Jawa. Jadi di sini makna filosofinya adalah karena ini dapur naga. Dapur naga tentunya dipegang oleh pemimpin, yang dimaksud dengan simbol secara apa ya, tadi yang saya bilang simbol secara pangan ya, secara pangan maupun kebutuhan pokok yang tercukupi, tidak untuk sendiri tapi untuk rakyatnya juga, karena ini adalah kelasnya kelas leader, pemimpin, raja. Doanya pastinya beda, tidak untuk cuman yang megang keris saja, tapi untuk yang di bawahnya juga. Jadi nanti larinya sinkron dengan dapur naga tadi, bahwasanya seorang raja akan mempunyai wibawa ketika dia bisa mengayomi rakyatnya, juga mensejahterakan. Mengayomi dari segi hukum, dia bisa bertindak adil. Mensejahterakan ketika di salah satu daerah dia bisa ada yang gagal panen, dia bisa mensubsidi. Seperti itu. Kalau sekarang mungkin subsidi pupuk harganya kali ya, atau dikasih pupuk gratis, atau mungkin kena banjir atau gagal panen akhirnya dikasih beras, seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi terus kemudian kita bahas bilanya, pucukannya nyujen, gonjonya, ini gonjonya wuwung atau datar. Biasa gonjo-gonjo datar ini biasanya dipakai oleh keris-keris tangguh lama. Kalau dilihat dari pasikutannya, sahabat Pusaka Jawa, kalau dari pasikutannya yang ini nggak begitu, looknya nggak begitu rengkol ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian besinya berkesan basah. Terus pamornya ini lumer dan pandes. Lihat, ini pamornya full ya. Kemudian kontur bilanya agak membeng. Ini yang bikin saya senang adalah pamornya tidak nyerang bila, sahabat Pusaka Jawa. Pamor yang tidak nyerang bila tergolong pamor yang sangat dicari oleh para kolektor. Kenapa? Karena biasanya pamor-pamor yang tidak nyerang bila digarap oleh empu-empu yang mumpuni. Mungkin bisa jadi garap dalam, bahasanya garap-garap dalam keraton. Ini sahabat Pusaka Jawa. Lihat, ini pamornya nggak nyerang bila, bolak-balik. Ya, kemudian diestimasi ini berarti tangguhnya tangguh Madiun dengan gandik yang tidak begitu tinggi seperti gandiknya Mataram. Ini estimasi Madiun, sahabat Pusaka Jawa. Oke ya. Nah, tangguh sudah. Kemudian kita rangkum, berarti kita rangkum keseluruhan dari perlambang dapur, perlambang look, juga perlambang pamor. Berarti doa yang tercantum dalam keris ini adalah sang empu berdoa
agar si pemilik keris ini dia bisa menjadi seorang pemimpin yang mengayomi, ya. Dia mempunyai kewibawaan, mempunyai kekuasaan, mempunyai kejayaan, mempunyai keagungan, juga dia mempunyai wibawa yang besar dan juga mampu mensejahterakan. Ya. Ketika dia mampu mempunyai kewibawaan tidak cuma secara personal saja. Secara personal mungkin ketika orang begitu melihat dia, orang akan segen seperti itu. Tapi yang paling penting adalah kewibawaan yang ketika dipandang oleh seluruh negerinya. Tidak cuma ketika orang bertatap muka dengan dia, segen. Tapi ternyata di belakangnya banyak orang mencibir karena dia tidak mampu mengayomi, dalam arti memberikan satu keadilan kepada rakyatnya, yang kedua mensejahterakan, tidak bisa memberikan stabilitas ekonomi yang bagus. Makanya seorang pemimpin itu dibutuhkan itu, harus punya tidak cuma wibawa saja, wibawa dokter banyak orang yang pinter. Dep Korea aku wibawanya gede, setiap orang ketemu kabur karena mau ditagih ya. Tapi kalau untuk yang bisa mengayomi dan mensejahterakan, itu yang dibutuhkan pemimpin yang sekarang. Ya, jadi jelas di sini lambangnya adalah jelas ini dapurnya khusus seorang pemimpin, jalur pemimpin lah ya, bagi Anda yang ingin menjadi pemimpin. Kemudian ditambah dengan washuta yang perlambang beras huta, artinya beras yang tumpah, artinya ketersediaan pangan dan kebutuhan pokok tercukupi, mendukung akan dia sebagai seorang pemimpin. Dan juga ini kan memudahkan untuk mencari rezeki. Ketika mencari rezeki mudah, maka kebutuhan pokok, ketersediaan pangan, insya Allah tercukupi. Dan hidupnya menjadi tentram. Tapi karena di sini dapurnya naga, berarti tidak suruh. Dia bisa mensejahterakan rakyatnya. Dan Luk 7, tadi yang saya bilang, sinkron ya. Luk 7, orangnya mempunyai wibawa dalam berbicara, bentakannya ditakuti, omongannya mempengaruhi lawan, rakyatnya pun menjadi manut. Kemudian Luk 7 filosofinya adalah pitulungan. Dalam arti ketika dia mempunyai masalah, dia harus kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan pertolongan pada setiap masalah. Setelah dia mendapatkan pertolongan dari Tuhan Maha Esa, jangan lupa dia pun mempunyai satu kelonggaran, maka bantulah sesamanya. Rakyatnya pun dibantu. Ketika dia punya masalah, satu desa atau keluarganya bermasalah, akhirnya kemudian berdoa kepada Tuhan, diselesaikan masalah itu. Setelah diselesaikan masalah itu, dia pun teringat bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa, hendaknya dia pun ikut menjadi seorang penolong atau memberikan pitulungan kepada orang yang membutuhkan dengan bersedekah, berderma, atau membantu masalah orang baik lewat tenaga maupun lewat omongan. Ya, jadi komplit sudah di sini. Di sini berarti diharapkan orang yang mempunyai keris dapur ini mempunyai satu kekuasaan, ya, satu kewibawaan, kemudian hidupnya mapan, dan dia juga welas asih dan dermawan. Ya, tentunya ini hanya perlambang yang saya artikan melalui ilmu-ilmu pakem yang ada di buku keris leluhur-leluhur kita. Adapun Anda percaya tidaknya silakan, karena ini hanya sekedar ilmu. Pada dasarnya apa yang semua terjadi adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada karena kayak contoh ya, ketika kita ini hanya sekedar perlambang sajalah, pokoknya ini hanya sekedar perlambang. Ketika kain merah, ya, kain merah dibikin untuk tutup jendela yang kayak di belakang, lambangnya sekedar untuk ini saja, warnanya merah, sekedar untuk penutup saja. Dan kain putih ketika dibikin untuk baju, ya sekedar hanya baju saja. Tapi ketika dua kain itu dijadikan satu, merah dan putih, pasti teman-teman mempunyai penghargaan tersendiri. Tidak berani macam-macam karena itu lambang negara. Seperti halnya seperti kayak ginilah pamor. Pamor keris ketika dijadikan satu pasti mempunyai makna dan filosofi yang dalam, yang perlu dijabarkan panjang dan lebar. Ya, dari saya itu saja, sahabat Pusaka Jawa. Barangkali sahabat Pusaka Jawa ingin merequest dapur keris yang ataupun tombak atau pedang, silakan tulis di kolom komentar.
sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe, juga tekan tombol lonceng notifikasi agar sahabat Pusaka Jawa selalu mendapatkan video-video up to date dari saya. Saya ngomong agak belepotan karena memang saya nahan haus, juga nahan lapar. Mudah-mudahan setelah ini saya bisa makan dan minum. Ya, mudah-mudahan juga ini bisa menghibur sahabat Pusaka Jawa walaupun dengan bahasa yang bolak-balik dan sebagainya. Ya, dari saya itu saja. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.